Shalom, kembali kita akan mendengarkan renungan singkat Jemaat Yosodipuro dengan judul Perkaramu Muncul. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan semua berkat yang Engkau berikan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Saudara yang kasih, kita akan membahas bagaimana penghakiman sudah dimulai. Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 22 Oktober tahun 1844 adalah kekecewaan besar di mana William Miller dan para pengikutnya mengharapkan kedatangan Kristus, tetapi rupanya peristiwanya itu adalah imam besar Yesus Kristus. Dia masuk ke bilik yang maha kudus dalam bait kudus yang di sorga untuk memulai pekerjaan penghakiman penyelidikan atau penghakiman pemeriksaan. Saudaraku yang kasih, di dalam juga Daniel itu dinyatakan bahwa ketika buku-buku catatan dibuka dalam penghakiman itu, di dalam Daniel 7 dikatakan kehidupan semua orang yang percaya akan Yesus diulangi di hadapan Allah. Kemudian dimulai dengan mereka yang pertama kali hidup di atas bumi. Siapa yang pertama kali hidup? Tentunya Adam dan Hawa. Pembela kita membentangkan keadaan setiap generasi berturut-turut. Jadi tidak ada yang terkecuali. Dan menutupnya dengan orang yang hidup. Ya, kita masih hidup sampai pada sekarang ini. Kemudian dinyatakan setiap nama disebutkan. Setiap perkara diselidiki dengan ketat. Kemudian nama-nama diterima dan nama-nama ditolak. Bila ada orang yang masih mempunyai dosa dalam buku catatan, tidak bertobat dan tidak diampuni, maka nama mereka akan dihapuskan dalam atau dari kitab kehidupan. Kita sekarang sedang hidup dalam zaman yang besar di hari Grafirat atau hari pendamaian, di mana dalam pekerjaan yang sama di dalam bait suci duniawi bangsa Israel pada waktu dulu, sementara imam besar sedang mengadakan pendamaian bagi Israel, semua orang dituntut untuk menimpakan jiwa mereka dengan pertobatan dari dosa dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai mereka dicampakkan dari antara orang banyak. Di dalam cara yang demikian rupa, semua orang yang ingin nama mereka bertahan dalam buku kehidupan sekarang harus menimpakan jiwa mereka di hadapan Allah dengan berduka cita karena dosa dan bertobat yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sejati. Dalam beberapa masa pintu kasihan masih terbuka. Harus ada penyelidikan hati yang mendalam dan setia. Harus ada pertempuran yang sengit di hadapan semua yang mau menaklukkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang berjuang supaya menang. Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan perorangan atau pekerjaan secara pribadi. Kita tidak diselamatkan secara kelompok. Kesucian dan pengabdian orang tidak akan mengganti kemampuan-kemampuan ini bagi orang lain. Dan masing-masing harus diuji dan didapati tidak bercacat atau bercelah dan lain sebagainya. Semua orang yang bertobat, semua orang yang telah bertobat dari dosa-dosa dengan sungguh-sungguh dan dengan iman meminta darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka telah diampuni dan nama mereka dituliskan ke dalam buku-buku di sorga atau di dalam buku atau kitab kehidupan. Bila mana mereka telah mengambil bagian dalam kebenaran Kristus
dan tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Tuhan. Saudara yang kasih, tabiat selaras dengan hukum Tuhan. Tabiat cocok dengan hukum Tuhan yang merupakan cerminan daripada karakter daripada Tuhan sendiri. Kemudian dikatakan dosa mereka akan dihapuskan dan mereka sendiri akan menjadi layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan telah menyatakan di dalam Yesaya 43 ayat 25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara, kalau kita memiliki dosa, maka sekaranglah waktunya, sementara perkara kita diselidiki, akui dosa kita, tinggalkan dosa kita, kemudian kita hidup berjalan selaras dengan hukum Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, Dia akan menuliskan hukum di dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita akan mencintai Tuhan. Kemudian kita akan menuruti perintah-perintah Tuhan, dan akhirnya nama kita akan tetap tercatat di dalam kitab kehidupan, dan kita layak untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan bila mana Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.